Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Berbicara tentang zakat tentu tidak lepas dari dasar-dasar agama Islam. Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, tepatnya rukun yang ketiga dari 5 rukun yang ada. Jika sudah berbicara tentang rukun, maka ini sudah merupakan syarat mutlak di dalam kita menjalankan syariat beragama. Lalu jika ditinjau dari sisi bahasa Arab, zakat memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah berkembang, kemudian berkah, kemudian banyaknya kebaikan, mensucikan, dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Sebagaimana Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajju wa shaumi Ramadan." Yang artinya adalah Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama adalah kesaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian melaksanakan sholat, membayar zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah SAW, sehingga ia dihukumi kufur jika tidak melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya kewajiban zakat ditetapkan oleh beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya adalah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Selain itu, secara substansial, zakat termasuk kategori kewajiban yang mempunyai 2 tinjauan. Yang pertama adalah tinjauan ta'abbud, yang artinya sisi hamba terhadap Tuhannya. Dan yang kedua adalah tinjauan sosial, yang berarti tinjauan sesama umat manusia. Dari tinjauan inilah zakat menjadi salah satu rukun Islam yang sejajar dengan sholat, puasa, dan haji. Sudah menjadi hal yang maklum bahwa aturan-aturan zakat bisa dikatakan tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebelum membayar zakat, seseorang hendaknya berusaha untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat agar bisa melaksanakannya sesuai dengan prosedur syariat yang berlaku. Mulai dari klasifikasi aset wajib zakat dari aset lainnya, kalkulasi aset yang wajib dikeluarkan, hingga distribusi ke tangan orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun dalam ilmu fikih, zakat wajib dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah zakat nafas, atau yang lebih kita kenal dengan zakat fitrah. Dalam satu hadis disebutkan, yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sok dari kurma
dan 1 sok dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslimin. Dengan demikian, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Tentu di dalam konteks Indonesia, per orang 1 sok setara dengan sekitar 2,5 kilogram beras. Ada juga pendapat yang mengatakan 1 sok setara dengan 2,7 kilogram beras. Menurut para pandangan ulama yang bermazhab Syafi'i, waktu di dalam membayar zakat fitrah dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah waktu mubah, yaitu sejak awal hingga akhir Ramadan. Artinya, tidak boleh membayar zakat sebelum masuk bulan Ramadan. Lalu yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib ialah pada akhir hari di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah waktu sunnah, yaitu melaksanakan zakat sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, yaitu waktu ini berlangsung sejak malam takbir hingga pagi hari sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah waktu makruh, yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Fitri hingga akhir 1 Syawal, yaitu waktu maghrib pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima adalah waktu haram, yaitu waktu setelah tanggal 1 Syawal berakhir. Zakat yang kedua adalah zakat mal, atau yang kita sebut dengan zakat harta. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan jika harta seseorang telah mencapai lebih dari 1 nisab. Zakat diberikan kepada para mustahik, yang salah satunya adalah orang miskin dan fakir miskin. Zakat mal atau zakat harta yang wajib dikeluarkan, proporsinya adalah 2,5% dari hasil perdagangan, pertanian, profesi, maupun harta tersimpan dari seorang muzaki yang sudah mencapai nisab. Sehingga dapat dibayangkan, apabila seluruh muslim di Indonesia yang sekitar 85% dari populasi masyarakat penduduk Indonesia melaksanakan zakat, sudah pasti zakat akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian Indonesia. Seperti yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, dari sini tidak diragukan lagi betapa besar hikmah di balik kewajiban zakat. Hikmahnya adalah begitu tampak dan jelas bagi siapapun yang merenungkannya. Di antara hikmah zakat yang paling tampak jelas adalah mengentaskan kemiskinan, membawa nilai-nilai positif seperti terjalinnya rasa kepedulian yang tinggi, sehingga timbullah rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Jika zakat mampu dikelola dengan benar sesuai dengan syariat yang sesungguhnya, maka niscaya tidak akan ada lagi kemiskinan di lingkungan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang taat dalam melaksanakan setiap poin dalam rukun Islam, dan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa qira'atana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.